Halo teman-teman youth and teens dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Tidak terasa ini sudah berada di akhir November dan sedikit lagi kita mengakhiri 2020. Tentunya begitu banyak hal yang telah terlewati di tahun 2020 ini. Banyak sukanya dan juga banyak dukanya. Tapi satu hal yang kita temukan bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini melalui online service kita melihat bagaimana Tuhan kembali mengizinkan kita untuk kita boleh datang beribadah, bersekutu dengannya melalui ibadah online ini. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama untuk ikuti ibadah online dengan hati yang sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan, rindu bersekutu dengan Dia di dalam doa dan juga melalui firman Tuhan. Mari saat ini teman-teman kita satukan hati kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hadirlah di dalam tempat kami saat ini masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah Allah Roh Kudus yang sungguh-sungguh berkarya. Biarlah sungguh melalui puji-pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan ya Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membentuk kami menjadi anak-anak muda yang dimuridkan dan siap untuk memuridkan dunia ini ya Tuhan. Tolong setiap kami, tolong ya Tuhan, kuduskan dan layakkan kami. Jangan biarkan Tuhan dosa kami menghalangi setiap puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah sungguh setiap puji-pujian yang dipersembahkan itu boleh berbau harum di hadapan-Mu. Kami serahkan untuk ibadah hari ini, pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita beribadah bersama-sama. Hanya Kau yang mampu
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Benar ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi persoalan di dalam hidup kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Engkau Bapa yang sanggup memberikan kami sukacita. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom teman-teman, hari ini kita berkumpul lagi untuk mengadakan ibadah online service kita. Saat ini saya mengundang teman-teman untuk bernyanyi bersorak bersama. Kita mau suruhkan nama Tuhan, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap
mau ngajak teman-teman untuk kita menyatukan hati kita. Kita mau mengangkat beberapa pokok doa kita. Kita mau berdoa untuk Tuhan boleh terus sertai hidup kita. Sebelum kita berdoa, saya mau ngajak teman-teman, kita mau bernyanyi, kita mau serukan, ku tahu Bapa peliharaku. Cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Teman-teman yang terkasih, saat ini saya mau mengajak teman-teman kita untuk satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Biar Tuhan pulihkan, biar Tuhan yang turut bekerja buat apapun yang terjadi saat ini di negara kita. Kita satukan hati kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu Bapa, saat ini apa yang terjadi di dalam bangsa kami. Biar Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyertai setiap apapun yang menjadi keputusan dari pemerintahan kami. Tuhan berkati Pak Bapak Joko Widodo serta seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan sertai mereka, biar mereka terus bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan melihat rakyat-rakyat kecil yang ada di bawah. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dan Tuhan pulihkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini saya juga mau mengundang kita untuk berdoa bersama-sama untuk pemuda dan remaja gereja kita. Apapun sekarang yang menjadi problem hidup mereka, entah itu mereka dalam menghadapi perkuliahan, pekerjaan, biar Tuhan yang sertai, biar Tuhan yang memimpin setiap pekerjaan dan perkuliahan mereka. Kita satukan hati kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat pemuda dan remaja gereja kami Bapa. Kami mau menyerahkan perkuliahan mereka di saat-saat seperti ini yang mungkin para anak-anak Tuhan menghadapi perkuliahan dari jarak jauh. Biarlah Tuhan yang menguatkan hati mereka, Tuhan yang memberikan tambah-tambah pengertian kepada mereka. Biar mereka boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan.
Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengalami masalah di dalam pekerjaan mereka. Biar Tuhan yang turut tangan, biar Tuhan turun campur tangan untuk mereka dapat melewati setiap rintangan yang mereka hadapi di pekerjaan mereka. Tuhan sertai Tuhan anak-anak Tuhan, biar mereka menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami serahkan Tuhan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari saat ini kita sama-sama kita akan menyiapkan hati mendengar firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan sekali lagi mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang terus boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu It's okay to not be okay. Mari bersama-sama kita membuka di dalam Yohanes 21 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Yohanes 21 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mendengar sebuah tema yang berjudul It's okay to not be okay? Saya percaya kita semua yang pencinta drama Korea, ya terutama pastilah ya kaum Hawa gitu ya, pasti kita langsung teringat
akan drama Korea yang berjudul It's Okay to Not Be Okay ya. Apa sih ceritanya bagi teman-teman mungkin yang belum nonton, saya kasih spoiler sedikit gitu ya, supaya nanti pulang dari sini kalian boleh nonton gitu ya. Ingat, jangan lupakan studi dan pekerjaan ya. Biasa kalau habis nonton film Korea kepanjangan, lupa segalanya. Nah, film ini mengisahkan tentang kisah cinta ya. Tentu kita semua senang sekali dengan kisah cinta ya. Nah, kisah cinta ini kisah cinta tentang seorang pria yang bekerja di bangsal psikiatris dengan seorang wanita penulis buku anak-anak. Namun tidak seperti film-film Korea lainnya gitu ya. Biasanya film Korea tuh menonjolkan tokoh utamanya tuh begitu perfect ya, sempurna. Pasti tokoh utamanya tuh digambarinnya udah ganteng, cantik, pintar, penuh perasaan gitu ya, penuh empati. Pokoknya sempurna banget deh gitu ya. Tapi di dalam film ini menarik sekali, justru tokoh utamanya baik si pria maupun si wanita itu justru itu ditunjukkan atau ditonjolkan kelemahannya, teman-teman. Si pria sekalipun gitu ya, dia itu istilahnya berusaha untuk tegar gitu ya, berusaha untuk steady, tapi sebenarnya di dalamnya begitu rapuh. Demikian juga yang wanita, dia memiliki kepribadian antisosial dan kesehatan mental akibat trauma di masa lalu. Dan kalau kita mengikuti film ini gitu ya, semua tokoh di dalamnya tuh rata-rata gitu ya, itu pasti dikasih lihat justru tidak ada yang sempurna gitu ya. Justru ditonjolkan kelemahan-kelemahan masing-masing, khususnya efek-efek daripada trauma-trauma di masa lalu yang membentuk mereka akhirnya menjadi seseorang yang bisa dikatakan hari ini gitu ya, tidak sesuai dengan gambaran atau jauh daripada gambaran sempurna. Nah, di dalam satu scene itu menarik sekali gitu ya. Dikatakan oleh Oh Ji Wang, direktur RS Jiwa Oke gitu ya. Di dalam film itu dia berkata demikian. Ketika merasa lelah, istirahatlah. Ketika bersedih, menangislah. Tidaklah apa-apa untuk rehat sejenak. Wah, saya ketika mendengar gitu ya dan juga menonton scene itu menarik sekali gitu ya. Kenapa? Karena jarang sekali kalimat-kalimat ini mungkin kita dengar gitu ya. Biasanya orang tuh kalau kita udah merasa lelah, ayo dong, semangat dong gitu ya. Kalau kita udah kendor pelayanan, ayo gitu ya. Gak boleh kendor gitu ya. Sesuatu yang maksudnya biasanya tuh kita akan dorong gitu ya. Gimana caranya? Lu gak boleh lemah, lu pokoknya harus kuat, lu harus steady, lu pokoknya selalu harus baik gitu. Tapi di dalam bagian itu menarik sekali. Dia katakan ya kalau lu lelah ya it's okay gitu ya. Kalau lu lagi bersedih menangislah gitu. Dan kalau memang kita mau istilahnya istirahat, it's okay, istirahatlah gitu ya. Dan menurut saya ini adalah gambaran hal yang paling manusiawi gitu ya. Maksudnya kita seringkali diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan situasi yang seringkali memaksa kita untuk selalu berkata I'm okay, I'm strong. Dan kita jarang sekali boleh gitu ya, khususnya orang Asia gitu ya. Banyak kan kita selalu dibilang, apalagi laki-laki ya. Lo saya ingat banget tuh, kalau anak laki-laki tuh selalu diingatin, lo gak boleh cengeng ya. Itu sering banget tuh. Intinya kita tuh harus menjadi orang yang kuat, tidak boleh ada cacat celak, pokoknya harus perfect. Tapi di dalam bagian ini justru kita dibukakan, it's okay. Kalau kamu punya kelemahan, it's okay. Kalau kamu memang lagi lelah, it's okay. Kalau kamu lagi bersedih, gak harus selalu, maksudnya kita dalam keadaan yang fine. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, teman-teman, kalau kita mau akui apakah benar kita tuh akan selalu okay dalam keadaan yang selalu prima. Entah itu di keluarga kita, entah itu di sekolah kita, entah itu di gereja. Apakah kita selalu harus gitu ya, istilahnya perfect, gak boleh ada cacat celak. Teman-teman, sebagai orang percaya sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, bukan berarti teman-teman
kita itu langsung otomatis menjadi orang yang sempurna, yang tiba-tiba menjadi orang yang kayak Superman, Wonder Woman, yang kita tuh nggak ada kelemahan lagi, yang kita tuh selalu menjadi orang yang super. Segala sesuatunya nggak ada yang istilahnya kita katakan orang yang gagal, orang yang lemah. Enggak, teman-teman. Justru ketika kita menjadi orang percaya, godaan-godaan di sekeliling kita, tantangan di sekeliling kita itu makin besar. Sehingga sangat mungkin sebagai orang percaya kita pun jatuh di dalam dosa. Sangat mungkin kita pun bisa melukai atau dilukai oleh orang lain. Sehingga ada momen-momen di mana mungkin kita merasa sedih, ada momen-momen di mana kita merasa kecewa, ada momen-momen di mana kita marah, ada momen-momen di mana kita nggak suka. Itu hal yang wajar, teman-teman. Perasaan-perasaan yang demikian itu yang wajar. Bahkan ketika kita mulai ada kekhawatiran, kita ada ketakutan, itu adalah hal-hal yang wajar. Tapi dunia ini seringkali memandang orang-orang percaya, karena kamu adalah orang Kristen, lu harus sempurna. Karena lu orang Kristen, lu harus kuat. Gak boleh lu jadi orang Kristen lemah. Teman-teman, kalau kita mau jujur, di dalam sepanjang Alkitab, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, baik itu di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan melihat ada begitu banyak tokoh yang dipakai Tuhan, begitu luar biasa, tapi sesungguhnya mereka punya kelemahan. Bahkan mereka pernah gagal melakukan kehendak Tuhan. Kita sebut satu persatu, teman-teman. Coba kita recall kembali gitu ya, mengingat-ingat apa sih gitu ya di dalam perjanjian lama tokoh-tokoh siapa. Kita tahu dengan betul Abraham. Dia adalah bapak beriman, bukan? Kita mengenal sampai dari yang anak kecil sekolah minggu ya, itu hafal banget ya, ada lagunya bapak beriman ya, Abraham bapak beriman. Tetapi apakah dia orang yang sempurna? Gak juga. Di dalam satu fase kehidupannya kalau kita lihat, dia pernah jatuh di dalam dosa kebohongan. Ketika dia bertemu dengan Abimelek, teman-teman, kita tahu saat itu ditanya, ini siapanya gitu ya, si Sarah itu ditanya, ini siapanya? Dia bohong. Dia bilang ini bukan istrinya, ini dia adiknya. Kenapa dia sampai bohong? Demi menyelamatkan dirinya. Artinya Abraham juga bukan orang yang sempurna, teman-teman. Yakub, kita tahu jelas Yakub siapa. Dia adalah orang yang licik. Bahkan dia berani mengelabui ayahnya sendiri. Demi apa? Berkat kesulungan. Dan bahkan dia rela. Relasinya rusak dengan kakaknya Esau. Demi apa? Ya semata-mata demi keinginannya sendiri. Begitu juga kita melihat Salomo. Salomo dikenal adalah orang yang sangat bijaksana dan berhikmat. Apakah benar sepanjang di dalam hidupnya dia gak pernah jatuh? No, teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, kita menemukan pada akhirnya justru Salomo itu jatuh di dalam penyembahan berhala. Sehingga akhirnya Tuhan murka terhadap Salomo, yang pada akhirnya kerajaannya terpecah belah. Kemudian siapa lagi, teman-teman? Yusuf. Kita tahu siapa Yusuf. Dia adalah pemimpin, dia adalah orang bangsa Israel, tapi dia akhirnya menjadi pemimpin di Mesir untuk memelihara bangsa Israel ketika ada kelaparan yang begitu hebat terjadi. Tapi kalau kita mau jujur, sebelum Yusuf menjadi pemimpin yang luar biasa di negeri Mesir, kita tahu siapakah Yusuf. Dia adalah anak yang manja, suka pamer, dia sombong, sehingga apa, teman-teman? Akhirnya kakak-kakaknya gak tahan sama si Yusuf. Ingat gak kalau kita denger ya cerita itu ya, baca Alkitab. Dia sampai dijual. Karena apa? Gak tahan kakak-kakaknya sama si Yusuf. Jadi kita tahu karakternya juga bukan karakter yang oke, karakter yang baik. Yang maksudnya bener-bener oke gitu ya, bener-bener suci. Enggak juga, teman-teman. Musa. Kita tahu Musa dipakai oleh Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Sampai Musa itu dicatat dengan luar biasa, dia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi benarkah dia tanpa cacat celah, yang istilah sempurna, gak ada kelemahan? No. Di awal dia jelas banget, dia bilang, saya tidak pandai bicara,
Sehingga harus Tuhan kirimkan siapa? Harun kakaknya menolong Musa di dalam pelayanannya. Dan mungkin yang paling kita sering dengar yaitu Raja Daud. Raja yang paling dikatakan berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, apakah Raja Daud tidak pernah gagal di dalam hidupnya? Apakah Raja Daud sepanjang hidupnya dia menjadi orang yang paling berkenan di hati Tuhan? No. Kita tahu dengan betul teman-teman. Dia jatuh di dalam dosa persinahan dengan Batsheba. Bahkan apa? Dia juga teman-teman. Bahkan dia membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Jadi kita lihat tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan secara luar biasa pun punya kelemahan. Punya istilahnya apa ya? Kita ngomong punya tombol merah, punya istilahnya bintik hitam lah di dalam hidupnya, punya karakter juga bukan yang selalu oke, dan bahkan pernah gagal di dalam berbagai pencobaan. Lalu bagaimana di dalam perjanjian baru? Teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam murid-murid Yesus yang dipakai secara luar biasa mengikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Apakah mereka adalah orang yang sempurna? Enggak juga teman-teman. Kalau kita perhatikan karakter murid-murid Yesus satu persatu. Mereka punya kelebihan tapi mereka juga punya kekurangan. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Petrus. Teman-teman, nggak usah percaya, kita semua kenal siapa sih itu Petrus, gitu ya. Petrus kita kenal dulu disebut namanya yaitu Simon ya. Dia adalah Simon dari Galilea gitu ya. Ayahnya bernama Yohanes dan dia bekerja sebagai nelayan. Namun setelah dia mengikut Tuhan Yesus gitu ya, dia rela meninggalkan pekerjaannya, maka Petrus itu menjadi murid Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Petrus itu disebut sebagai Kefas ya. Tuhan memberikan nama yang spesial. Jadi kita tahu banget bahwa Petrus ini adalah murid Yesus yang paling menonjol ya di antara murid-murid lainnya. Kenapa? Karena dia adalah murid yang paling vokal. Kalau teman-teman perhatiin, dia adalah murid yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan dikatakan dia tadi sebagai batu karang. Kenapa? Karena ini menjadi simbol karakter Petrus. Teman-teman, kalau kita lihat kelak dia menjadi salah satu pilar penting dari para murid Yesus dan menjadi batu dasar akan kesaksian pemberitaan Injil. Dan tidak sampai di situ. Kalau teman-teman mengikuti perjalanan Petrus gitu ya di dalam perjanjian baru, maka kita tahu bahwa Petrus itu menjadi salah satu dari 3 murid yang sering dibawa Tuhan Yesus di dalam momen-momen yang paling penting. Jadi Petrus ini di antara para murid, dia yang paling istilahnya paling menonjol, udah paling vokal, paling menonjol. Dan yang paling menarik kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, dia dikatakan ketika dia berkhotbah 3.000 jiwa, bayangin teman-teman, itu bertobat. Kebayang ya, Petrus itu amazing banget pelayanannya. Dia udah paling menonjol, dia paling berani, dia adalah orang yang sangat percaya diri. Kalau teman-teman baca gitu ya kisahnya, dan dia dipakai Tuhan dengan spektakuler ketika dia berkhotbah kepada 3.000 kurang lebih pada saat itu, dan itu dimenangkan bagi Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita melihat kehebatan Rasul Petrus demikian, adakah dia memiliki kekurangannya? Tentu ada teman-teman. Kalau kita baca di dalam beberapa bagian firman Tuhan, kita menemukan berkali-kali Petrus gagal. Yang pertama, ketika ia berjalan di atas air, ketika ada rasa ketakutan meliputi dirinya, dia mulai bimbang dan akhirnya hampir tenggelam. Kemudian ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan menjalani penderitaan gitu ya pada akhirnya, lalu si Petrusnya dengan pede gitu ya, dia langsung berkata itu nggak mungkin, sampai akhirnya Tuhan murka ya, menghardik Petrus karena ia menahan Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kemudian berkali-kali kalau kita baca di Matius 17, ia gagal memahami maksud Tuhan, baik itu di dalam proses atau di dalam momen transfigurasi ketika
pada saat itu Tuhan gitu ya menampakkan dirinya, dimuliakan. Begitu juga ketika Tuhan Yesus membasuh para muridnya. Dia salah paham teman-teman. Ketika dia dibasuh kakinya, dia bilang kenapa gak seluruhnya aja. Begitu juga paling puncaknya teman-teman. Ketika dia dengan pede, dia berkata aku tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Malah disitulah dia jatuh menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Teman-teman kebayang gak? Seorang yang begitu luar biasa, tapi ternyata di dalam kehidupan perjalanan rohaninya 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu tidak menjamin dia memahami 100% kehendak Allah di dalam kehidupannya. Mengikut Yesus 3,5 tahun ternyata tidak memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang tanpa cacat celah, dia adalah orang yang sempurna, dia adalah orang yang powerful, dia adalah orang yang Superman. Enggak. Tapi justru di dalam 3,5 tahun itu kita melihat ada up and down di dalam kehidupan Rasul Petrus. Teman-teman, apa yang ingin Lausa katakan dalam bagian ini? Ternyata baik tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita melihat ada begitu banyak orang yang tidak sempurna, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjalankan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan masing-masing pribadi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam perikop yang tadi gitu ya, kita sama-sama simak di awal. Itu adalah kisah di mana pasca kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Teman-teman tahu gak konteksnya? Ketika pada saat itu Petrus dan murid yang lainnya, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gitu ya. Bahkan ketika pasca kebangkitan Tuhan Yesus, mereka kembali lagi ke pekerjaan yang awal. Apa itu? Menjadi nelayan. Teman-teman, ada begitu banyak penafsiran kalau kita baca gitu ya mengenai kisah ini. Kenapa mereka sampai bisa kembali jadi nelayan gitu ya. Ada banyak hal, tetapi salah satunya teman-teman, Lausa percaya, Lausa yakin kenapa dia akhirnya kembali, khususnya Petrus menjadi seorang nelayan. Ada rasa malu, dia menjadi murid yang gagal mengikut Tuhan. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu menjadi kegagalan telak bagi Petrus. Dia merasa tidak lagi berguna. Dia merasa udah gak mungkin lagi lah dia dipakai oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke pekerjaan yang awal. Bukannya dia justru menggembalakan domba-dombanya, tapi dia justru terpuruk di dalam kegagalannya. Sehingga akhirnya dia pergi meninggalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia kembali menjadi penjala ikan. Dan di momen ini Tuhan Yesus tahu dengan betul teman-teman, bagaimana perasaan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sehingga dia menampakkan diri kepada para murid. Teman-teman, Lausa percaya kegagalan itu bisa melumpuhkan setiap kita. Kegagalan membuat kita tidak lagi percaya diri. Kegagalan mungkin saja membuat kita tidak lagi merasa berguna. Kegagalan membuat kita akhirnya terpuruk dan akhirnya kita kehilangan harapan. Seperti siapa teman-teman? Di dalam Alkitab jelas sekali dicatat kalau kita melihat salah satu orang yang begitu terfokus pada kegagalannya dan akhirnya gak bisa move on teman-teman, yaitu Yudas Iskariot. Teman-teman, Lausa percaya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang dilakukan Yudas? Tahu. Harusnya Yudas di saat-saat dia menyadari kegagalannya, dia datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan dan dipulihkan. Tapi sayang sekali teman-teman, kalau kita baca kisah Yudas di dalam Matius 27 ayat 3, ketika Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dikatakan menyesallah ia, karena itu ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, ia pergi dan menggantung diri. Saudara, kalau dia tahu dengan betul siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia ikuti 3,5 tahun ini, seharusnya dia berani datang kepada Tuhan, memohon ampun dan meminta Tuhan pulihkan. Tapi kenapa dia tidak datang kepada Tuhan?
Karena dia begitu fokus kepada kegagalannya. Dan dia tidak lagi percaya pada anugerah Tuhan yang mampu memulihkannya. Karena itu teman-teman, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 7. Bahwa duka cita yang dialami oleh Yudas Iskariot pada saat itu adalah duka cita yang berasal dari dunia, yakni duka cita yang berpusat pada diri dan bukan duka cita yang membawa seseorang pada pertobatan sejati. Karena itu di dalam perikop yang tadi kita baca teman-teman, Tuhan tidak mau para murid khususnya Petrus itu berlama-lama terpuruk di dalam kegagalannya. Sehingga mereka akhirnya tidak mengalami pertobatan sejati dan pemulihan. Karena itu di dalam perjumpaan, pertemuan, dalam penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid yang ketiga kali pada saat itu. Itu sesungguhnya untuk menguatkan Petrus dan murid-murid yang lainnya. Bahwa sekalipun engkau gagal, aku masih bisa memakai engkau. Sekalipun engkau gagal, aku mengampuni engkau. Sekalipun engkau gagal, aku tidak membuang engkau. Saudara, saya percaya kalimat-kalimat inilah bukan yang sebenarnya ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita sadar kita punya kelemahan, kita rindu ada orang-orang di sekeliling kita yang berkata, "It's okay guys." Kita rindu ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita merasa sudah tidak berdaya. Ada sahabat kita, ada orang tua kita. Bukan mencaci maki kita. Bukan menghujat kita. Bukan menghakimi kita. Tapi menghampiri kita. Dan memeluk kita atau bahkan menepuk bahu kita. Berkata, it's okay not to be okay. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia yang sama. Kita pun bisa jatuh di dalam dosa. Dan justru kita rindu bahwa teman-teman kita itu menguatkan dengan berkata apa? You still have God. Lu masih punya Tuhan. Sekalipun banyak orang yang tidak bisa menerima kekurangan kita. Bahkan ketika banyak orang tidak bisa menerima kegagalan kita. Ada satu pribadi teman-teman. Itu yang selalu menerima engkau apa adanya. Yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Menebus engkau dan saya. Saudara, kalau kita membaca saudara. Di dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan dengan jelas. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya apa teman? Apakah Tuhan menebus engkau ketika engkau justru lagi baik-baik saja? Apakah Tuhan menebus engkau ketika engkau merasa suci? Ketika kita merasa baik-baik saja? No. Tuhan menebus kita justru ketika kita sedang berbuat dosa. Tuhan menyerahkan nyawanya justru ketika kita memberontak daripada Dia. Bukan dalam keadaan kita baik dan sempurna, no. Tuhan turun ke dalam dunia ini justru ketika apa? Ketika kita berdosa, ketika kita hancur, ketika kita kepahitan, ketika kita begitu lelah dalam hidup ini. Dia datang buat setiap kita dan Dia rindu memulihkan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh bertobat di hadapannya, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Seperti yang dikatakan Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara, amazing gak kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Apapun kegagalan kita, apapun kesalahan kita, Dia selalu dengan tangan yang terbuka menunggu kita kembali kepadanya. Tapi berapa banyak dari kita ketika kita menemukan kita gagal di dalam dosa, kita jatuh, kita memiliki kelemahan,
yang akhirnya membuat kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Berapa kali kita justru lari daripada Tuhan? Berapa kali kita justru akhirnya terpaku dan terjebak di dalam kegagalan itu, sehingga kita tidak mampu keluar, bahkan kita menjadi putus asa dan kita kehilangan harapan. Teman-teman, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang akhirnya putus asa dan hilang harapan. Bahkan kita memutuskan untuk mengakhiri hidup ini karena kita tidak sanggup dengan kelemahan kita nggak sanggup dengan kekurangan kita nggak sanggup dengan dosa-dosa kita nggak sanggup menghadapi kegagalan kita. Teman-teman, Tuhan mengasihi engkau dan saya. Tidak pernah sedetik pun Ia tinggalkan kita. Dan tidak pernah sekali-kali Ia akan membuang saya dan saudara. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang segala pergumulan kita di hadapannya, maka saya percaya Tuhan akan menerima kita. Dia memeluk kita kembali dan memulihkan setiap kita. Karena itu menarik sekali. Kalau di dalam bagian perikop yang kita baca, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini ya, berapa kali Tuhan Yesus itu bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu 3 kali ya. Sampai di situ kalau kita lihat ada satu momen Petrus itu jadi sedih. Banyak orang menafsirkan begini. Si Petrus ini jadi merasa justru Tuhan tuh mempertanyakan ya, berapa besar sih gitu kan Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus gak tahu isi hati Simon Petrus? Tahu bukan? Dan kalau kita lihat gitu ya, pertanyaan Tuhan Yesus dengan jawaban Tuhan Yesus itu gak sinkron. Kenapa? Sebenarnya bukan poinnya Tuhan kesannya tuh mau menyudutkan gitu ya. Jadi ada bagian-bagian penafsiran yang ngaco gitu ya. Kesannya mau menyudutkan Petrus karena kegagalannya, sehingga Tuhan Yesus tuh menanyakan sampai 3 kali, ngerti ya? Bukan itu sebenarnya maknanya. Tapi disinilah ketika Tuhan Yesus berulang-ulang kali menanyakan kepada Simon, dijawab oleh Tuhan Yesus, "Gembalakanlah dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Itu sebenarnya apa? Peneguhan yang Tuhan kasih. Sebenarnya engkau telah diampuni. Sebesar apapun dosamu, bahkan engkau telah menyangkal aku 3 kali, engkau sudah diampuni. Dan Tuhan masih mau memakai engkau menjadi alatnya. Maka dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Tuhan tidak percaya atau Tuhan tidak mengampuni Simon Petrus, gak mungkin Tuhan percayakan pelayanan kepada Simon Petrus. Bener gak? Logikanya. Kalau memang Tuhan memang sengaja menyudutkan Petrus, Petrus, lu udah nyangkalin gue 3 kali, makanya gue tanya berulang kali ini, lu mengasihi gue gak? Ngapain Tuhan Yesus harus kasih kepercayaan kembali? Bener gak? Logikanya gak masuk akal. Hanya masuk akal ketika apa? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus itu untuk mengingatkan dia betapa besar kasih Tuhan kepada Simon Petrus. Bahkan ketika dia gagal, Tuhan tidak pernah membuang dia. Bahkan sebaliknya, Tuhan mempercayakan pekerjaan yang begitu luar biasa. Simon menjadi gembala bagi domba-dombanya. Dan kita tahu dengan pasti, Rasul Petrus itu menjadi orang yang luar biasa berpengaruh di dalam gereja jemaat mula-mula. Dia menjadi bapak gereja yang dipakai luar biasa. Tapi di dalam kehidupannya akhirnya dia menjadi seorang martir. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat 18 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ini tentang kisah Petrus. Tuhan akan memakai Petrus secara luar biasa. Dia seperti yang di dalam kisah para rasul, dia mempertobatkan 3.000 jiwa.
Dan dia menjadi berkat di mana-mana. Tapi di akhir hidupnya dia mati martir. Dan dikatakan dia apa? Memuliakan Tuhan. Amazing gak teman-teman? Seseorang yang begitu sudah jatuh dan hancur. Yang bahkan dia sudah kehilangan harapan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, makanya dia pergi meninggalkan pelayanannya. Dia kembali menjadi seorang nelayan. Hidup di dalam keterpurukan. Hidup di dalam ketidakpercayaan diri kembali. Hidup di dalam rasa malu, rasa bersalah. Tapi Tuhan akhirnya mampu ubahkan dia menjadi apa? Seorang yang dipakai luar biasa. Memenangkan jiwa begitu banyak. Menjadi berkat. Hingga saat ini dicatat bagaimana pelayanan Rasul Petrus itu dipakai secara luar biasa. Dan menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hingga akhir matinya. Kita melihat tiada mustahil bagi Tuhan teman-teman. Ketika Tuhan mau memakai engkau dan saya. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kita. Bahkan di tengah ketakutan kita. Bahkan di tengah kecemasan kita. Bahkan di tengah-tengah kegagalan kita. Asalkan kita mau dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Karena itu hari ini kita kembali belajar teman-teman beberapa hal. Yang pertama bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Termasuk kita semua di tempat ini. Termasuk Lause sebagai hamba Tuhan. Sangat mungkin Lause jatuh di dalam dosa. Kalau tidak atas anugerah Tuhan. Pertolongan karya Roh Kudus. Tidak mungkin Lause bisa tetap berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, Tuhan bisa memakai seorang yang tidak sempurna, lemah, bahkan pernah gagal berkali-kali melakukan kehendak Tuhan. Itu bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan rancangannya yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dan bahkan ketika kita gagal, kita belajar. Jangan pernah teman-teman menjauh daripada Tuhan. Tapi justru kita harus makin dekat dengan Tuhan. Dan membawa seluruh kehancuran, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pertobatan daripada, pengampunan daripada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh memohon pemulihan daripada Tuhan. Dan yang paling penting teman-teman, justru kelemahan yang kita miliki, kegagalan yang kita miliki, itu seharusnya membuat kita sadar teman-teman, bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kita. Karena itu teman-teman, jikalau hari ini engkau dan saya ada di tempat ini dalam keadaan baik, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jikalau hari ini saya dan saudara dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan, bukan karena kesucian, bukan karena kebaikan kita, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, Lause rindu kita melihat satu tayangan video berikut ini. Because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again.
forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, but how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. We sing you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that my King would die for me? Amazing love, well I know it's true. It's my joy to honor you. It's my joy. Amazing love, but how can it be that my King would die for me? Amazing love, but I know it's true. So amazing, it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I Teman-teman, sebelum saya menutup khotbah saya pada malam hari ini, izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Siapakah dari kita yang tidak pernah gagal di dalam kehidupannya? Siapakah di antara kita yang mengaku gak pernah sekalipun saya berbuat dosa? Saya percaya tidak ada seorang pun yang berani mengangkat tangan, bukan? Bahkan saya seorang hamba Tuhan, berkali-kali saya gagal melakukan kehendak Tuhan. Ada momen-momen di mana saya begitu sulit untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati saya. Berkali-kali gagal saya mengampuni orang yang telah melukai hati saya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan membuang saya? Tidak sama sekali itu. Justru ketika saya merasa hancur, ketika saya merasa gagal, ketika saya merasa tidak layak, ketika saya merasa hina, disitulah tangan Tuhan itu memeluk saya dengan begitu erat dan berkata, aku tetap mengasihi engkau. Teman-teman, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dan dia tidak ingin kita berlama-lama terus-menerus. Kita fokus terhadap kelemahan kita. Kita fokus terhadap kegagalan. Tapi yang dia rindukan, teman-teman, adalah sungguh-sungguh kita dengan hati yang hancur. Kita mau datang di hadapan dia. Membawa segala kehancuran itu. Memohon ampun kepada Tuhan. Kita bertobat sungguh-sungguh. Dan meminta Tuhan memulihkan kita kembali. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh dengan hati yang demikian kita datang di hadapannya,
Tuhan akan memulihkan kita. Dan bahkan Tuhan bisa memakai kita lebih luar biasa dari apa yang bisa kita pikirkan. Pertanyaannya, maukah engkau dipakai olehnya? Amin. Bapa dalam surga, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami begitu lemah. Kami adalah anak-anak Tuhan yang seringkali memberontak daripada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Berulang kali kami menyakiti orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kami mendukakan hati Tuhan. Baik lewat perkataan kami, perbuatan kami, lewat pikiran-pikiran kotor kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, jangan biarkan kami terus terbelenggu di dalam penyesalan kami, terbelenggu dari rasa bersalah kami, bahkan terbelenggu dengan kegagalan dan kekurangan kami. Sebaliknya, biarlah kami berani Tuhan untuk datang di hadapan Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah membuang kami bahkan ketika kami mengalami kegagalan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh berani datang di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita tahu bahwa kita bukanlah orang yang kuat. Kita kerap kali melakukan kesalahan. Kita juga menyadari kita adalah orang yang lemah. Tapi satu hal yang kita sadari melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa Tuhan sedetik pun tidak meninggalkan kita. Dia tidak membuang kita. Walaupun kita lemah, walaupun kita tidak berdaya, penuh dengan kekurangan, cacat celah, tapi Dia menerima kita. Dan Dia terus memberikan anugerahnya bagi setiap kita. Bila sungguh firman Tuhan ini boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita, boleh juga menjadi teguran dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Teman-teman semua, saya mau ingatkan bahwa minggu depan kita akan kembali di dalam persekutuan kelompok kecil. Mari teman-teman semua, kita ikuti kelompok kecil ini dengan penuh kerinduan untuk kembali bersekutu dengan teman-teman kita. Baik itu dalam Yugro 1, Yugro 2, sampai Yugro 5, dan juga persekutuan kelompok kecil remaja. Mari teman-teman semua, kita aktif dalam kelompok kecil di grup WhatsApp kita. Kita janjian kapan kita akan kelompok kecil, dan biarlah waktu-waktu di mana kita dapat kelompok kecil dapat menjadi waktu-waktu yang kita rindukan untuk bersekutu, untuk saling membentuk, mempedulikan satu sama yang lain. Dan juga teman-teman sekalian, saya juga mengajak apabila kita saat ini telah diberkati melalui ibadah hari ini, dan juga kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, teman-teman dapat memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di depan teman-teman melalui screen. Dan biarlah kita dapat persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dari hati kita yang terdalam. Dan biarlah tidak hanya dengan uang saja kita memberikan melalui materi, tapi juga melalui persembahan ini kita juga terus dimotivasi untuk mempersembahkan diri kita seutuhnya untuk Tuhan. Mari teman-teman semua, saat ini kita tundukkan kepala kita mau menutup ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah hari ini kami diberkati melalui puji-pujian, melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan ya Tuhan, bahwa kami bukanlah orang yang kuat, kami penuh dengan kelemahan, tetapi kepada orang-orang yang demikian Tuhan berbelas kasihan, Tuhan merangkul dan menerima kami. Dan biarlah melalui kasih Tuhan yang besar itu, kami boleh confident ya Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kami boleh berani ya Tuhan, karena yang menjadi kekuatan kami yaitu adalah kasih-Mu yang besar atas kami, penerimaan-Mu yang besar atas kami, anugerah-Mu yang senantiasa menopang dan menyempurnakan setiap kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Apabila minggu depan kami bersama-sama akan mengikuti kelompok kecil, Tuhan biarlah kiranya Kau Allah yang boleh memberkati setiap kelompok-kelompok kecil yang akan diadakan, baik itu pemuda ataupun remaja. Dan biarlah setiap kelompok-kelompok kecil yang akan dilaksanakan ya Tuhan dapat menjadi satu pembaharuan kembali setiap anak-anak muda yang ikuti, untuk semakin mencintai Tuhan dan peduli terhadap sesamanya. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu dimanapun kami berada saat ini, baik kami yang berada di rumah atau dimanapun ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa menaungi setiap kami. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu senantiasa kami rasakan, dan hidup kami ya Tuhan dapat bertumbuh, bersinar
dan siap menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.